Mistis ya? Mistis. Oh, membawa mayit gitu ya? Ya, membawa jenazah. Oh, saya. Sedikit saya obrolkan ya. Waktu itu saya pas ambil jenazah dari Cirebon juga. Dari Cirebon itu ada seorang... Teman-teman ini kan tergerak ya untuk mengangkut korban ke rumah sakit atau yang lainnya. Itu motivasinya sebenarnya apa itu? Soalnya udah tergugah jiwanya untuk membantu. Untuk membantu tetangga, sanak saudara kita yang baru kena musibah. Ya, kita sendiri langsung di situ kita cetuskan organisasi ini, langsung kita berangkat. Itu pun kita harus banyak suka dukanya di situ kan. Waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, jumpa kembali dalam Lincak Pak Karso pada edisi hari ini. Untuk hari ini kita akan mencoba mengupas peran dan profil dari mereka yang bekerja dan melayani kemanusiaan. Sahabat pemirsa, tentunya masih ingat pada saat kita mengalami pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, di saat wabah merebak, kemudian banyak korban dan harus dibawa ke rumah sakit atau pusat perawatan, ada satu profil yang dikatakan bisa membantu itu semua. Mereka adalah relawan yang tergabung di layanan kemanusiaan, baik itu sebagai ormas atau komunitas yang memberikan pelayanan soal ambulan atau fungsi-fungsi kemanusiaan yang lain. Untuk ini kita akan berbicara dengan pekerja kemanusiaan tersebut. Sahabat pemirsa, telah hadir di Lincak Pak Karso ini rekan yang merupakan pekerja kemanusiaan dari komunitas Reka, Mas Suparno, atau lebih akrab dipanggil dengan Mas Gareng. Selamat datang Mas Gareng. Selamat datang Pak. Turun Mas. Kita ingin mengetahui ya, komunitas Reka itu sebenarnya apa? Sebenarnya komunitas Reka itu perkumpulan masyarakat yang mana yang giatnya itu untuk membantu sesama sosial. Nah, di situ kita berkumpul untuk terus kita membuat komunitas Reka ini. Iya, itu memang awalnya sejak COVID itu ya? Ya, sejak COVID. Kita sebelumnya juga belum kenal untuk anggota-anggota Reka sendiri. Terus kita komunikasi lewat HT saat itu pas jaga di pos-pos ronda. Gitu. Berapa orang yang tergabung di komunitas ini? Dari dulu sampai sekarang utuh 35 orang. 35 orang. Lalu layanan kemanusiaan yang komunitasnya Mas Gareng yang dilakukan ini apa? Kita di kebencanaan. Kebencanaan dan di ambulan juga. Gitu. Iya. Salah satunya untuk mengumpulkan lah ini solusi untuk biar teman-teman anggota Reka sendiri nggak harus ke kebencanaan, kita kumpulnya ke ambulan. Iya, teman-teman ini kan tergerak ya untuk mengangkut korban ke rumah sakit atau yang lainnya. Itu motivasinya sebenarnya apa itu? Soalnya udah tergugah jiwanya untuk membantu, untuk membantu tetangga, sanak saudara kita yang baru kena musibah. Ya, kita sendiri langsung di situ kita cetuskan organisasi ini, langsung kita berangkat. Itu pun kita harus banyak suka dukanya di situ kan. Waktu awal mula kita berdiri Pak. Jadi kita itu nyampe urunan supaya punya ambulan gimana kan gitu. Jadi ambulan ini milik sendiri ya? Iya, ini milik sendiri semua. Alhamdulillah sampai sekarang. Beli baru apa bekas? Bekas. Itu pun dari dulu kita utang Pak. Kita sempat utang supaya kita itu membantu sesama itu biar lebih cepat lah ini ya. Sama rekan-rekan dia caranya utang. Gitu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih jalan ya layanan kemanusiaan. Alhamdulillah sampai sekarang hanya sebatas Karanganyar saja atau sudah? Kita merambah hampir ke se-Indonesia Pak. Kita sampai ke luar Jawa juga. Dan itu free ya? Untuk kalau ke luar Jawa kita mungkin ganti tol dan bensinnya aja. Gitu, tapi kalau Solo Raya kita free, 100% free. Gitu. Kalau dulu kan pasien COVID ya, kalau sekarang
kecelakaan. Yes, semuanya lah, semuanya. Kita ada pasien. Kabarnya punya damkar juga? Iya, punya damkar kita. Alhamdulillah untuk menambah kegiatan kami hadirkan damkar di tambahan di relawan kami untuk membantu dinas pemadam juga di wilayah kita untuk gitu ya. segera tertangani lah kemungkinan kita itu hidupnya di desa, Pak. Kalau damkar pusatnya di kota, mungkin kita bisa membantu lah sebelum damkar datang kita sudah mengevakuasi duluan kan. Lebih cepat, lebih bagus untuk penanganan kebakaran juga. Iya. Untuk soal longsor kita selalu koordinasi sama BPBD juga. Dengan apa? BPBD karena juga penanggulangan bencana daerah. Oh iya. Pak Karso, ini menarik yang disampaikan Mas Parno ini kan ada sekelompok dari kita yang tergugah gitu ya. Tanpa modal dari siapapun, tanpa ada aset apapun, tapi mereka berusaha sendiri untuk kemanusiaan. Ini sebenarnya fenomena apa yang bisa dianalisis? Masis, yang pertama saya kira kita apresiasi kepada masyarakat yang seperti Mas Gareng ini dengan komunitasnya luar biasa menurut saya. Kita senang bahwa di masyarakat kita ini istilahnya kepedulian sosialnya masih tinggi, kepedulian sosialnya masih tinggi. Nah, memang tadi disebut sejarahnya kan dari saat COVID-19 dulu ya Mas ya. Nah ini, nah disitulah saya kira sangat memberikan apresiasi karena tadi keikhlasan orang bayar kan ya, itu bisa gitu ya, free istilahnya tadi. Kemudian istilahnya kesediaan membantu orang lain. Istilahnya itu motivasinya betul-betul motivasinya kan betul-betul hanya sosial ya Mas ya, sosial seperti itulah. Kita sangat senang sekali bahwa di Indonesia filosofi bantu membantu ini luar biasa. Bahkan dulu barangkali akarnya bisa gotong royong ya Mas ya, gotong royong itu ya. Kesadaran ini harus dihidupkan terus gitu ya. Ini saya kira teman-teman terus diaktifkan misalnya, didorong untuk seperti ini. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini, orang kok bisa berpeduli seperti ini, seperti Mas Gareng misalnya. Beliau ini kerja apa ya? Misalnya seperti ini ya. Gitu kan. Terus itu Mas. Penjaringan mesti, saya duga mesti punya usaha misalnya ya. Ya usaha kecil-kecilan Pak. Kecil-kecilan tapi cukup ya? Ya alhamdulillah cukup, nggak cukup kita anggap cukup. Apa itu misalnya? Kita, kalau saya di rumah usaha jamu gendong. Jamu gendong. Jamu tradisional. Tapi bosnya ya? Bukan bos, rekan kerja. Kalau bos itu kalau udah besar. Artinya penjaringan punya usaha lah. Punya usaha, lalu kemudian memperkerjakan orang gitu kan. Penjaringan itu bos namanya. Bos itu tinggal kecil apa besar gitu kan. Nah ini Mas, saya kira berarti dibalik orang-orang yang sungguh-sungguh peduli sosial tadi sebenarnya di belakangnya gampangnya pawonnya wis urip terus lah kira-kira begitu ya. Ini seperti gitu ya. Ini betul. Ya mudah-mudahan begini, tangan kanan memberi artinya kepada sosial tadi, sebelah kirinya berdoa terus begitu dan Allah terus menjatuhkan rezekinya terus itu Mas. Seperti kan. Ya kan itu tadi ya. Jadi artinya ada keseimbangan. Jadi satu sisi memberi karena tangan kanan lebih baik dari tangan kiri. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu kan itu. Ini rezeki ini yang terus dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira seperti itu. Itu Mas. Mas Parno kan tadi juga ngantar orang sakit, menjemput jenazah begitu. Ada nggak pengalaman unik yang bisa di-share di forum ini? Ya namanya hidup di ambulan juga ya. Ambulan itu pasti mistis banyak. Karena pernah terjadi. Mistis ya? Mistis. Membawa mayit gitu ya? Iya, membawa jenazah. Sedikit saya obrolkan ya. Waktu itu saya pas ambil jenazah dari Cirebon juga. Dari Cirebon itu ada seorang
cucunya yang meninggal itu kan dibawa ke sini Pak. Dibawa ke Karangpandan. Bawa Karangpandan juga, dari Cirebon bawa Karangpandan. Cucunya itu menangis di ruang jenazah. Ada seorang laki-laki menggendong. Nah, ada seorang laki-laki menggendong itu dibawa masuk ke ambulan. Nah, menggendong apa? Menggendong anak yang menangis itu. Oh iya. Saya lihat itu seseorang menggendong anak yang menangis. Jenazahnya padahal simbahnya tadi. Iya. Padahal yang ikut di mobil itu cuma 2 orang. 3 CEO saya. Nah, kalau di situ kan ada orang 4 itu. Tapi karena paling ya sing gendong kan saya lihat kan dari sebelah kita terus. Oh iya. Terus nyampe Batang itu saya ngopi. Sampai CEO saya tanya, "Mas itu yang satu suruh turun ngopi dulu." Enggak ada Mas, itu cuma jenazah. Enggak, masih satu. Lah. Tuh, atau hilang. Wah, bajunya kan pakai baju meja itu. Giliran kita habis dari rest area itu kita berangkat lagi, nongol lagi pakai kaos kali, ganti kaos. Gitu lah. Ya momen-momen seperti itu asik tapi kita sedih juga. Sedihnya ya kita itu mengganggu kan, itu mengganggu unit kita. Soalnya kita menolong juga dengan keikhlasan malah diganggu dengan cara-cara yang seperti itu kan. Terus sampai rumah, hampir sampai rumah pun mobil rusak. Rusak. Jadi mau masuk ke desanya itu mobil itu sudah nggak bisa jalan. Tapi setelah itu kita paksa. Yang penting untuk jenazah ini terkondisi dulu. Kondisi rumah duka kita baru pulang. Nah, setelah itu kita keluarkan unit kita dari rumah duka, terus kita derek. Yang penting kan jenazahnya sudah sampai. Kita punya amanah di situ. Amanahnya diminta keluarga, kita udah sampaikan, udah kan gitu. Ya cerita-cerita mistis seperti itu memang hampir semua rekan-rekan ambulan sudah mengalami lah. Artinya tidak sekali saja itu, tapi beberapa kali. Sejenis. Jenisnya sama. Tapi dari komunitas Panjenengan kan tidak membeda-bedakan ya, siapapun yang minta akan dilayani. Siapapun yang minta, kita nggak memandang ras dan agama. Jadi kita siap layani 24 jam. Jadi di markas kita di Makoreka itu stay 24 jam ada personilnya. Gitu. Ya, di situ kan teman-teman mereka sendiri kan kerjanya tidak harus siang. Ada yang malam hari, ada yang setengah hari. Setelah dia kerja pasti pulangnya ke markas gitu. Jadi kita bisa silih berganti lah. Padahal kita nggak ada yang gaji kan itu. Silih berganti jaga di situ. Asis ini ternyata kan ahli tata negara ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya kan ini tugas negara atau tugas negara. Tugas negara ya. Tapi ini kan karena negara dalam posisi keterbatasan. Muncullah sukarelawan ini, volunteer seperti ini. Ini Panjenengan melihat sebagai apa ini, Mas Is? Pertama kan teman-teman relawan ini sebenarnya menyadari bahwa ada ruang kosong yang untuk sementara ditinggalkan negara. Jadi mereka masuk. Dan saya yakin ketika Mas Parno dan rekan-rekan masuk ini tidak ada yang nyuruh dari negara. Tidak ada yang nyuruh ya, Mas? Tidak ada. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Gitu di situ. Betul ya. Maka kemudian yang kedua kan tentunya kita berharap negara memberikan apresiasi terhadap komunitas-komunitas relawan ini, Pak Karso. Tapi apa apresiasinya dalam bentuk insentif? Mungkin nggak mau karena itu kalau dikasih gaji kan malah nggak jadi relawan. Jadi relawan. Itu seperti apa kira-kira yang harus diberikan oleh negara dalam arti istilahnya tadi apresiasi, Mas? Betul, karena kan ruang dari kerja Mas Parno ini kan tidak hanya soal orang sakit atau orang meninggal, tapi juga sampai kebencanaan ya. Jadi tadi sudah dikatakan dia juga sebagai mitra dari BPBD atau Dinas Pemadam Kebakaran. Saya kira paling tidak negara itu memberikan pelatihan-pelatihan lah, atau pembinaan sehingga ketika melakukan sesuatu yang sifatnya untuk kebencanaan itu bisa ada standarisasi perilaku. Gitu. Yang saya pikirkan malah begini, Mas Gareng mungkin bisa menjelaskan. Panjenengan sudah basa Jawane itu royo-royo gitu ya. Ada nggak kecurigaan dari negara, loh ini kan jadi tugasnya negara kok mbok lakoni?
Misalnya seperti itu. Artinya ini dianggap liar misalnya. Kalau praktek-praktek sosial ini dianggap liar, sementara negara tidak mampu menangani secara keseluruhan. Nah, kelompok-kelompok seperti Mas Garing dan teman-teman ini posisinya sebagai apa dalam sistem ketatanegaraan kita? Dia tetap sebagai masyarakat sipil yang tidak masuk dalam suprastruktur negara gitu. Tapi mungkin Mas Garing sendiri punya pandangan ya, harusnya seperti apa gitu. Gimana, ini kan sudah berjalan lebih dari 5 tahun ya gitu. Kan melaku terus ya? Iya, jalan gitu terus. Ya harapan kami kalau dari negara mungkin kita cuman pemberdayaan. Pemberdayaan untuk kita supaya bisa berkreasi lah. Jadi pemberdayaan kita, misal kita dikasih intensif setahun sekali apa 1 bulan sekali. Kalau uang kita kan butuhnya nggak cuma sekali 2 kali, Pak. Hampir tiap hari. Jadi kita kalau dikasih pemberdayaan, mungkin kita bisa hidup terus. Maksudnya pemberdayaan itu artinya insentif tadi? Enggak, kita dikasih usaha apa gitu. Jadi di komunitas kita, hampir sekarang Anyar itu semuanya mandiri, Pak. Itu mandiri, bahkan kalau ada 1-2 organisasi yang masih ider ceding cari kasarane. Wong Jawa kan kasarane ider ceding ya tinggu isi bensin ambulan. Jadi harapan kami agar pemerintah itu bisa mengasih pemberdayaan untuk kita semua, untuk agar bisa kita cari pemberdayaan yang lebih bagus. Mungkin kita dikasih usaha apa pemberdayaannya kita lewat sampah juga bisa. Tapi kita harus disediakan peralatan-peralatan kan harus. Mungkin untuk rekan-rekan relawan semua kreatif, Pak. Untuk kekreatifan semua kreatif. Seperti Reka sendiri kan, kalau usahanya kan di markas itu juga buka karoseri ambulan. Kita buka karoseri ambulan itu. Hasilnya juga seperti itu, Pak. Kalau itu bayar ya? Ya, soalnya dari mobil 0 sampai jadi kita bikin seperti itu. Ya artinya gini Mas Is, yang dimaksudkan Mas Garing itu bahwa pemerintah hendaknya memberikan semacam insentif untuk lewat usaha. Lewat usaha yang tadi loh. Kalau tangan kanannya kan tadi relawan, tangan kiri rezeki ini supaya jatuh ke yang bersangkutan tadi ya lewat usaha ya Mas. Lewat usaha, Pak. Usaha, jadi gitu. Jadi ini kan orang nggak bisa tidak membutuhkan untuk hidup ya, terutama untuk keluarganya seperti gitu ya. Nah inilah yang saya kira perlu mendapat perhatian pemerintah, negara, Pemda termasuk seperti itu ya. Tapi nyun sewu, 35 anggota penjara tadi itu certified nggak? Artinya maksudnya mendapat sertifikasi bahwa dia terjamin kompetensinya bisa menjalankan apa tidak? Dan siapa itu yang memberikan pernyataan bahwa 35 orang itu dipercaya sebagai memenuhi kualifikasi gitu, membantu. Ya untuk 35 orang itu kan kita bisa dibagi per TRC, Pak. Apa itu TRC? TRC tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat. Nah, di situ kita punya yang skillnya, kemampuannya di mana? Ya seumpama 5 orang di kebencanaan. Kan ada lagi yang harus ikut ke dapur umum, kan mungkinnya gitu. Ada lagi yang ke kesehatan, kesehatan. Ada lagi yang ke laka air, mungkinnya gitu. Ada yang ke kebakaran. Jadi kita dibagi per TRC itu. Tapi maksud saya masing-masing TRC itu mempunyai kompetensi, skill yang siapa yang latih, Mas? Itu ada kalau dari kebencanaan juga BPBD juga. Artinya pemerintah sudah turun pemerintah sudah turun. Itu masing-masing dapat sertifikat nggak? Dapat, Pak. Dapat ya. Berarti kompeten lah dalam seperti itu ya. Kalau soal sertifikat itu. Dan bahkan mereka sendiri kan sudah berbadan hukum juga. Ya sudah. Apa namanya, Mas? Yayasan apa? Yayasan. Yayasan. Yayasan sosial relawan kami. Yayasan itu kan berarti ada dewan pembina, ada dewan pengurus, ada pengawas, itu di antara 35 orang itu. Iya. Kalau
teman-teman penjaringan di desa lain atau kecamatan lain atau kabupaten lain apa ya sudah berkedudukan status hukum seperti itu? Sebagian Pak, sebagian sudah punya, sebagian belum kan. Mungkin kalau di Karangpandan sendiri kan komunitas relawannya sangat banyak Pak. Jadi hampir desa itu ada. Dan saya sendiri kan membuat komunitas Lintas Timur gitu. Apa itu? Itu suatu perkumpulan yang mana kalau misal ada kejadian luar biasa KLB itu, kita bisa berkumpul bersama untuk membantu yang terdampak. Nah, misalnya kalau ada yang saya himpun ini kan ada 20 komunitas. Dari 20 komunitas itu kita berkomunikasi di situ. Misal ada kebencanaan kita misalnya saya berangkat sendiri ke lokasi misalnya jauh gitu. Kita biaya kan sangat berat dari komunitas kita. Kemungkinan kalau kita berangkat dari rekan-rekan komunitas Lintas Timur, kita jadi ringan. Biasanya urun 10.000 ya jadi 5.000 kan. Jadi di situ kita angkat komunitas Lintas Timur ini memang benar-benar membantu. Ya, tapi kembali ke tadi Pak, hubungan negara dan masyarakat. Ini kan sebenarnya penjaringan ini fungsinya membantu negara ya, karena tugas utamanya negara sebenarnya. Untuk seperti ini. Nah, dalam konteks membantu tadilah pemerintah harus memberikan apresiasi gitu Mas Is ya. Ya, salah satu yang diminta oleh Mas Garing dan teman-teman tadi adalah pemberdayaan. Bentuknya untuk mengembangkan usaha, istilahnya supporting terhadap kegiatan sosial, seperti itu. Kalau dalam melaksanakan layanan kemanusiaan selama ini, suka dukanya apa? Sukanya kita bisa membantu seseorang yang lagi terkena musibah. Udah kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Dukanya saya rasa kalau di relawan nggak ada dukanya. Adanya cuma seneng. Seneng dan seneng. Kalau dukanya nggak ada. Kalau relawan seperti panjenengan ini tersimpul ya dengan jaringan relawan-relawan yang lain, antar kota, antar provinsi, atau kita se-Indonesia memang terkoneksi gitu. Di situ ada grupnya tersendiri se-Indonesia. Gitu. Kalau Mas Garing misalnya punya harapan nih ya, supaya fungsi-fungsi komunitas panjenengan ini bisa lestari gitu ya. Itu apa yang bisa disampaikan di sini? Harapan-harapan terbaik gitu kepada pemerintah atau kepada sesama begitu. Kalau bisa lestari ya kita harus ada regenerasi. Regenerasi. Jadi dari 35 itu rata-rata usia berapa Mas? Ya yang sepuh-sepuh sekitar 5 orang yang sepuh. Nah, yang sepuh itu kan jadi sesepuh kita. Mungkin 2 sampai 3 tahun lagi kan saya udah sepuh. Ya sepuh lah, tapi mungkin kan masa-masa power saya kan udah habis di situ. Nah, mungkin regenerasi dari kita ambil dari anak-anak yang masih SMP SMA, yang mau ke sosial kita tarik, memang kita ajak. Ayo, nek kira-kira ini longgar, ayo dulan rono, kita ajak dulu. Kalau ada giat pemadaman, ada kebakaran, ada laka, kita edukasi di situ, ayo kita ikut gitu. Jadi dengan seringnya ikut, jiwa mereka tergugah. Gitu. Yang sewu Mas Garing sebagai perintis dan sekarang juga tetap mengembangkan gitu ya. Penjelasan optimis nggak bahwa kegiatan seperti ini itu di masyarakat akan bisa berjalan terus? Saya optimis. Optimis ya. Walaupun misalnya sekarang kan ada kecenderungan bahwa sikap individualisme masyarakat itu kan sangat tinggi ya. Dan istilahnya tadi tolong menolong seperti yang Pian lakukan ini kan lama-lama mungkin bisa ditinggalkan orang. Walaupun tadi Anda merasakan bahwa butuh regenerasi tadi seperti itu ya. Ini tadi. Jadi menumbuh kembangkan itu pertama dari pemumpukan minat ya, yang dari pengalaman. Gitu. Terus nanti bisa ke generasi yang lebih muda. Mungkin cari regenerasi itu yang satu-satunya kita untuk melestarikan relawan. Itu. Mas, boleh saya bertanya satu hal? Kejadian yang saya pernah lihat itu kan karena punya ambulan intinya ya. Itu kadang-kadang banyak sekali
di depannya itu kan pengawal, apa namanya, escort ya, escorting itu dari kota ke kota, kira-kira begitu ya. Itu memang ada kelompok yang berbeda atau juga komunitas yang sama dengan seperti penjaringan ini, Mas? Ya, kalau escorting itu sifatnya dia itu relawan jalan, relawan di jalan. Mungkin ya sedikit agak membantu kita, tapi kalau dari escorting itu kan dari pihak kepolisian juga tidak boleh izin, Pak. Tidak boleh? Oh iya, tidak boleh izin. Makanya kita cuman menggunakan escorting itu kalau kita luar kota, kemungkinan kita susah mencari yang akan kita tuju kan. Tapi kenapa tidak boleh ya? Iya. Soalnya nganu, Pak, keamanan, Pak. Soalnya dari laju ambulan sendiri dan kendaraan motor juga, motor itu kan lajunya laju cepat mobil kan, mobil ambulan. Jadi takutnya malah terjadi yang enggak. Gitu. Mungkin kita escorting itu mungkin kan ada perbedaannya juga, darurat dan tidak darurat. Mungkin kalau teman-teman ambulan itu kalau darurat lajunya juga agak kenceng. Kalau tidak darurat mungkin kalau ada korban kecelakaan yang lecet-lecet apa yang cuman penolongan ringan kan mungkin nggak perlu kan. Ya artinya apakah seperti itu biar ditangani polisi saja gitu atau menurut saya. Tapi kalau komunitasnya sudah sangat besar, mengapa tidak diakomodir ya? Ya itu urusan dari Pak Polisi juga. Tapi pernah berkoordinasi dengan kepolisian dan diberi layanan pengawalan itu? Pengawalan relawan dari kepolisian sudah. Karena tadi kan antara boleh dan tidak boleh, antara kemungkinan mengganggu tidak mengganggu pekerjaan ambulansi tadi ya, teman-teman escorting tadi. Itu apa yang menjadi pemikiran tentunya supaya pekerjaan itu lancar. Kan ini sebenarnya sama-sama niatnya itu baik. Niatnya itu adalah solidaritas, niatnya adalah sebagai sukarelawan ya, volunteer itu. Apa harapan pendek ya kira ya? Harapan pendeknya mengedukasi masyarakat yang masih di jalan itu kan kebanyakan belum paham kalau itu ambulan itu prioritas. Artinya masyarakat pengguna jalan. Oke. Kan kebanyakan belum mau mikir lah. Artinya kalau ada mohon memprioritaskan ambulan yang lewat itu. Tapi kadang-kadang ada ambulan itu, oh ini ternyata nggak ada penumpangnya gitu. Ya kemungkinan mau jemput Pak, pasien juga. Yang mau dijemput kan emergency juga kan. Gitu juga nggak tahu kita. Kan suara itu ada beberapa suara. Kemungkinan masyarakat juga harus paham untuk suara ambulans juga. Nah kalau tadi bagaimana supaya bisa berkoordinasi dengan escorting supaya saling membantu, saling menghasilkan manfaat yang baik. Kita kan ada grupnya sendiri, grup escorting itu. Jadi kemungkinan kalau kita membutuhkan escorting kita inform di situ, di grup itu. Artinya butuh koordinasi ya, antara grup escorting dengan grup ambulan. Gitu ya. Pak Ais, menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gareng itu tadi harus menjadi perhatian utama, khususnya pemerintah, lebih khusus lagi polisi ya. Lebih khusus lagi polisi, bagaimana bantuan yang datang dari masyarakat ini, baik tadi teman-teman dari ambulan maupun yang escorting gitu ya. Yang escorting ini kan maunya juga untuk kebaikan tapi kadang-kadang mungkin mengganggu. Atau juga tadi bahkan dianggap ini tidak dapat izin. Lah kalau misalnya diperbaiki ya seperti hanya teman-temannya Mas Gareng ini, harusnya teman-teman escorting itu ya ada semacam sertifikasi lah, kompetensinya itu supaya nanti betul-betul bagus, jadi tidak sak-sakai lah gitu, seperti itu. Nah ini menjadi penting, tapi beberapa catatan saya mengundang para pemirsa mungkin ikut memberikan masukan ya, supaya kegiatan sosial, terutama kerelawanan sosial ini bisa berlangsung gitu ya Mas ini tadi. Nah dalam pikiran saya, walaupun
komunitas ini tadi, komunitas apa istilahnya, relawan ini lahir dari bawah gitu ya. Ikhlas toh misalnya, ikhlas gitu ya. Tapi bukan berarti lalu ini negara lepas tangan. Nah, seperti itu ya. Nah, karena itu bentuknya adalah negara hadir sebagai fasilitator, istilahnya yang tadi pemberdaya gitu ya, memberikan pemberdayaan atau sebagai penguat lah, tepatnya penguat kapasitas warga, tapi jangan sampai dianggap sebagai pesaing terutama gitu ya. Ini kan bareng-bareng seperti itu ya. Nah, kemudian khususnya pemerintah daerah, dalam pikiran saya penting untuk mengambil langkah-langkah yang konkret gitu, misalnya memberikan pengakuan atau legitimasi dari mereka itu tadi, menyediakan mungkin barangkali pelatihan-pelatihan ya Mas ya, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Ini adalah pelatihan pelayanan sosial ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pentingnya kolaborasi antar unit-unit atau pihak-pihak yang saling bekerja sama tadi untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oh, tapi ada satu lagi tadi harapan Mas Gareng tadi, hendaknya ada butuh pendidikan bagi generasi muda ke depan untuk terpelihara minat ya, sikap ya, dan tindakan untuk bersosial, artinya tindakan sebagai relawan sosial ini. Itu saya kira yang penting, dan ke depan tentu lembaga-lembaga sosial itu tidak saja hanya lembaga sosial pure seperti Mas Gareng tadi, tapi juga mungkin lembaga keagamaan itu juga saya kira bagus untuk terlibat di sini. Karena dari sisi ajarannya kan dia mendukung semua agama adalah harus peduli sosial kan, seperti gitu. Ini membantu. Terima kasih Pak Karso untuk analisisnya dan Mas Gareng untuk kehadirannya berbagi pengalaman untuk pekerjaan kemanusiaan ini. Sahabat pemirsa, demikian percakapan kita di Lincak Pak Karso. Kerja-kerja kemanusiaan memang bukan merupakan tanggung jawab individu, tetapi dikala pelayanan sosial dari negara masih terjadi ketimpangan, inisiatif-inisiatif kelompok masyarakat harus dihargai. Kedepannya, keberlanjutan menjadi pekerjaan utama dan dinanti peran dari negara atau pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kerja kemanusiaan ini. Sekian untuk jumpa kita hari ini, kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mas. Nggih. Atur nuhun Mas. Ya, Pak.